Selamat datang di Nalar Diri. Pernahkah Anda terbangun dari mimpi dan bertanya-tanya, tadi itu nyata atau cuma mimpi, ya? Atau mungkin Anda pernah merasa sadar di dalam mimpi, seolah-olah Anda adalah sutradara dari film yang Anda tonton sendiri? Jika ya, selamat. Anda mungkin pernah mengalami lucid dreaming. Hari ini, kita akan membahas apa itu lucid dreaming, bagaimana kita bisa mengalaminya, dan bagaimana cara mengendalikannya. Lucid dreaming adalah kondisi di mana Anda sadar bahwa Anda sedang bermimpi. Kesadaran ini tidak hanya sekadar tahu, tapi juga memungkinkan Anda untuk mengambil kendali penuh atas mimpi tersebut. Anda bisa mengubah alur cerita, karakter, bahkan lingkungan di dalam mimpi. Bayangkan Anda bisa terbang melintasi pegunungan, bertemu dengan tokoh favorit Anda, atau menjelajahi dunia fantasi tanpa batas. Semua itu bisa terjadi saat Anda lucid dreaming. Meskipun terdengar seperti fiksi ilmiah, lucid dreaming adalah fenomena nyata yang telah diteliti oleh para ilmuwan. Otak kita saat tidur terdiri dari beberapa fase. Fase yang paling sering dikaitkan dengan lucid dreaming adalah fase REM, Rapid Eye Movement, di mana aktivitas otak sangat mirip dengan saat kita terjaga. Pada fase inilah, mimpi paling intens terjadi. Ketika Anda mengalami lucid dreaming, sebagian kecil dari kesadaran Anda di fase terjaga ikut aktif, memampukan Anda untuk menjadi sutradara mimpi Anda sendiri. Manfaat dari lucid dreaming tidak hanya sebatas hiburan. Beberapa orang menggunakan lucid dreaming untuk mengatasi fobia, meningkatkan kreativitas, atau bahkan berlatih keterampilan baru. Misalnya, seorang atlet bisa berlatih gerakan-gerakan baru dalam mimpinya, atau seorang seniman bisa menciptakan karya yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, lucid dreaming juga bisa menjadi alat untuk lebih memahami diri sendiri dan alam bawah sadar kita. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Tenang, ada beberapa teknik yang bisa Anda coba untuk memicu lucid dreaming. Ingat, ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Ini adalah teknik paling dasar dan seringkali menjadi pintu gerbang menuju lucid dreaming. Idenya adalah, Anda melatih diri untuk secara sadar melakukan tes realitas di kehidupan nyata. Jika Anda sudah terbiasa melakukannya, Anda juga akan melakukannya di dalam mimpi, dan ini bisa memicu kesadaran bahwa Anda sedang bermimpi. Beberapa contoh reality check yang bisa Anda lakukan. Melihat jam atau teks di dunia nyata, jam atau teks akan tetap sama jika Anda melihatnya 2 kali. Di dalam mimpi, jam atau teks seringkali berubah atau tidak masuk akal. Coba lihat jam, alihkan pandangan, lalu lihat lagi. Melihat tangan-tangan di dalam mimpi seringkali terlihat aneh atau tidak normal. Coba perhatikan tangan Anda, hitung jari Anda. Apakah jumlahnya pas? Apakah bentuknya normal? Mencoba menembus dinding di dunia nyata, Anda tidak bisa menembus dinding. Di dalam mimpi, Anda mungkin bisa. Coba dorong tangan. Lakukan reality check ini berkali-kali sepanjang hari sampai Anda melakukannya secara otomatis. Teknik ini dikembangkan oleh Stephen LaBerge, seorang peneliti lucid dreaming. Caranya sederhana. Saat Anda pergi tidur, niatkan untuk mengenali bahwa Anda sedang bermimpi. Katakan pada diri sendiri, malam ini, aku akan bermimpi dan aku akan sadar bahwa aku sedang bermimpi. Ulangi niat ini beberapa kali. Visualisasikan diri Anda berada di dalam mimpi. Dan di dalam mimpi tersebut, Anda tiba-tiba sadar. Bayangkan Anda sedang melihat tangan Anda di dalam mimpi, dan Anda menyadari, ini hanyalah mimpi. Ketika Anda terbangun di tengah malam, misalnya, setelah mimpi yang intens, coba ingat kembali mimpi itu. Niatkan kembali untuk menyadari bahwa Anda sedang bermimpi, lalu visualisasikan skenario yang Anda inginkan. Teknik ini cukup efektif. Caranya adalah, tidur seperti biasa selama sekitar 5-6 jam. Pasang alarm untuk membangunkan Anda. Setelah alarm berbunyi, tetap terjaga selama 30-60 menit. Anda bisa membaca tentang lucid dreaming, meditasi, atau melakukan aktivitas ringan lainnya. Setelah 30-60 menit, kembali tidur dengan niat untuk lucid dreaming. Pada saat ini, tubuh Anda sudah rileks, tapi pikiran Anda lebih sadar. Hal ini meningkatkan kemungkinan Anda untuk memasuki fase REM dan mengalami lucid dreaming. Mencatat mimpi setiap kali Anda terbangun adalah kebiasaan yang sangat penting. Dengan mencatat mimpi, Anda melatih otak Anda untuk lebih memperhatikan mimpi Anda. Anda akan mulai mengenali pola, simbol, atau tanda mimpi yang sering muncul. Misalnya, jika Anda sering bermimpi tentang terbang, maka terbang bisa menjadi tanda mimpi Anda. Ketika Anda melihat tanda mimpi ini di dalam mimpi,
Anda akan lebih mudah menyadari bahwa Anda sedang bermimpi. Selamat! Anda sudah berhasil menjadi sadar di dalam mimpi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Mimpi lucid seringkali terasa tidak stabil dan bisa berakhir dengan cepat. Jika Anda merasa mimpi Anda mulai goyah, coba gosokkan tangan Anda di dalam mimpi. Hal ini akan mengikatkan kembali kesadaran Anda pada tubuh mimpi. Anda juga bisa mencoba berputar-putar perlahan atau melihat objek secara detail untuk menstabilkan lingkungan mimpi. Anda bisa mengubah lingkungan mimpi dengan niat dan perintah. Coba katakan dengan tegas di dalam mimpi, "Aku ingin terbang," atau "Aku ingin menciptakan sebuah pintu di sana." Jangan terlalu memaksakan, biarkan perubahan itu terjadi secara alami. Percayalah pada diri Anda bahwa Anda memiliki kendali. Anda bisa memanggil karakter favorit Anda atau orang yang ingin Anda temui. Coba bayangkan orang tersebut muncul di belakang Anda, atau coba buka pintu dan bayangkan dia berada di balik pintu itu. Ini adalah jebakan umum. Seringkali, begitu Anda menyadari bahwa Anda sedang bermimpi, Anda menjadi terlalu bersemangat. Lonjakan emosi ini bisa membangunkan Anda dari mimpi. Cobalah untuk tetap tenang dan menikmati pengalaman. Jadi, kita sudah membahas apa itu lucid dreaming, mengapa itu menarik, dan bagaimana cara memulainya dengan berbagai teknik seperti reality check, MILT, dan WBTB. Kita juga sudah membahas cara mengendalikan mimpi setelah Anda sadar, yaitu dengan menstabilkan mimpi, memberikan perintah, dan menciptakan karakter. Ingat, kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Mencatat mimpi setiap hari adalah langkah awal yang paling penting. Sebelum kita akhiri, ada satu kesalahan terakhir yang sering terjadi. Banyak orang menyerah setelah mencoba beberapa kali dan tidak berhasil. Lucid dreaming adalah keterampilan yang butuh dilatih. Jangan menyerah. Teruslah berlatih, teruslah mencatat mimpi, dan teruslah mencoba teknik-teknik yang sudah kita bahas. Semakin sering Anda melatih diri, semakin besar kemungkinan Anda untuk bisa mengendalikan mimpi Anda sendiri. Jadi, sekarang giliran Anda. Kapan terakhir kali Anda bermimpi dan merasakan sensasi yang luar biasa? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.